Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita mau ambil visa wiper, artinya seperti bebas visa untuk pergi ke Jepang ya. Mungkin teman-teman bertanya, oh kok ke Jepang ini arahnya ke daerah Kuta. Ya, ini memang saya berada di daerah Kuta teman-teman, karena saya mau informasikan mulai tanggal 1 April 2024 lalu bagi semua warga negara Indonesia yang pergi mau ke Jepang itu tidak perlu lagi ke kantor kedutaannya teman-teman. Sekarang kita pergi ke ada namanya itu Visa Application Center. Jadi segala urusan visa itu kita cukup pergi ke sana. Jadi mungkin ini untuk meringankan tugas juga bagi orang-orang kedutaan, kita langsung ke Visa Application Center. Artinya sudah tempatnya terpisah dengan kantor kedutaan Jepang yang berada di Renon dulu gitu ya. Jadi alamat Visa Application Centernya berada di Jalan Kediri. Kalau teman-teman tahu ada Mall Park 23, itu ada di lantai 3 nanti teman-teman. Sekarang kita menuju ke sana. Jadi bukan hanya untuk visa ke Jepang. Tahun lalu saya ambil visa ke Eropa, ke Schengen. Itu saya ambil ke Belanda waktu itu juga, sekarang diambil di sini ya, di Visa Application Center. Waktu itu masih berada di Benoa dan sekarang sudah pindah juga ke Park 23 ini. Jadi untuk mendapatkan visa wiper ini sebenarnya bisa didapatkan secara online, tapi nanti kita cuma dapatkan visanya berupa elektronik, itu visa elektronik gitu ya. Jadi karena saya mau dapat stiker di di paspor, jadi saya mau ambil langsung ke sini teman-teman. Nah sekarang kita sudah tiba di Park 23-nya. Sekarang kita menuju ke lantai 3. Ini ada sepertinya lumayan sedikit ramai orang di sini ya. Jadi saya akan masuk ke ruangannya. Saya cukup serahkan ini aja ke dalam teman-teman. Nah sekarang saya sudah menuju ke dalam ruangannya ya. Nanti ada di sana di antrian nomor berapa, seperti itu. Nah di posisi sekarang ini, sekarang saya berada di dalam ya, di dalam untuk antri sebentar, dan prosesnya cepat sekali teman-teman. Dan mereka ini pada mau masuk juga ya. Nah akhirnya saya sudah selesai di dalam, dan proses di sini sudah selesai untuk hari ini teman-teman. Nah teman-teman, saya baru saja selesai untuk urusan visa waivernya ya. Jadi karena di sana tadi ribut sekali, ada musik, kita bicara di sini. Sekarang baru kita keluar dari Mall Park 23-nya. Nah jadi sekarang simple sekali ya. Tadi begitu saya masuk ke ruangannya tidak sampai 10 menit sampai di dalam. Saya ambil nomor antrian, mungkin ada 2 orang di depan saya, lalu saya datang di antrian 61 tadi. Setelah itu saya dipanggil, saya hanya cukup serahkan formnya sama paspornya. Nah setelah saya serahkan, disuruh duduk, saya nunggu kira-kira 5 menit dan dipanggil lagi. Nah setelah itu tadi langsung satu aja tadi pertanyaan dia. Nah kira-kira udah tahu nggak bagaimana untuk wipernya ini? Nah, jadi saya jawab tadi saya nggak tahu. Jadi kata dia tadi visa wiper ini adalah berlaku juga selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu kita bisa berulang kali bolak-balik ke sana, tapi sekali kunjungan itu maksimal 15 hari teman-teman. Nah setelah itu tadi saya langsung disuruh bayar. Itu untuk pengambilan visanya itu gratis, tapi ada tadi pembayaran untuk administrasi, itu besarnya 155.000, dan itu sudah saya bayarkan. Dan tadi kata orang kantornya di sana itu ini prosesnya 5 hari kerja. Jadi saya disuruh datang tadi minggu depan, seharusnya di hari Senin minggu depan, tapi kata dia tadi, saya juga nggak tahu, minggu depan hari Senin itu adalah libur, jadi saya datang nanti hari Selasa. Nah yang menarik lagi tadi, kalau misalnya dihubungi nanti sebaiknya dia tanyakan pakai email atau pakai langsung ke handphone gitu. Saya bilang langsung ke email aja ya. Jadi saya nggak tahu, tapi kalau misalnya tadi disuruh kita dihubungi pakai ke handphone kita, tadi dikatakan di sana bahwa ada pembayaran 35.000. Jadi karena saya dihubungi nanti via email, jadi saya nggak perlu bayar 35.000 teman-teman. Oke teman-teman, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti untuk kelanjutan video ini di 5 hari kerja, nanti pas pengambilan visa wipernya ke sini saya akan videokan lagi. Oke, sampai jumpa di 5 hari ke depan. See you.
Nah, akhirnya setelah 5 hari kerja, hari ini hari Selasa, kita mau ambil visa wiper kita ke visa application centernya teman-teman. Ya, sepertinya senang sekali ya, kita akan segera bisa pergi ke Jepang. Ini dia, kita sudah sampai di seperti biasa. Ini di lantai 2 dan segera menuju lantai 3, teman-teman. Nah, ini saya ingatkan ke teman-teman ya, pas ngambil visanya mohon dibawa KTP-nya ya. Ini saya lupa bawa KTP, akhirnya untungnya saya masih ada fotokopi KTP saya di handphone saya. Akhirnya disuruh di print di sini nanti untuk ditinggalkan fotokopi KTP-nya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa KTP cukup tunjukkan saja. Ini karena saya nggak bawa, harus di print di sini ya. Jangan lupa nanti kalau teman-teman bawa KTP-nya ya. Nah, ini setelah saya print, ini sudah saya pegang printan KTP saya langsung bisa masuk ke dalam seperti ini ya. Nah, akhirnya saya sudah dapatkan visa wipernya teman-teman. Nah, seperti ini dia, saya sudah bisa pergi ke Jepang. Dan ini dia, saya dapatkan staple wipernya di paspornya ya. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah menonton video tadi, ternyata memang gampang sekali ya cara mendapatkan visa wipernya. Kalau saya katakan ini, hampir bisa dikatakan itu sudah bebas visa gitu ya. Karena kenapa? Kita langsung ke sana, hanya bawa ini tadi, hanya tulis form dan bawa paspor dan selesai gitu. Artinya hampir sama dengan bebas visa. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, kalau saya ingat itu, saya pertama sekali kalau nggak salah ke Jepang itu tahun 90-an ya. Kalau tahun 2000-an aja saya ingat ke sana itu, kita mau ambil visa ke sana itu kita harus banyak sekali tulis segala macam ya. Selain ada uang di tabungan, terus ada lagi nanti schedule kita di Jepang di sana, berapa hari di sana, tujuan kita apa, harus benar-benar memang detail dia. Kalau sekarang tidak perlu apa-apa lagi. Artinya memang sudah sama dengan bebas visa. Kita cukup isi tadi yang form sama bawa paspor, dan itu berlaku selama 3 tahun, tapi maksimal kunjungan itu 15 hari ya. Jadi memang juga saya juga belum pernah ingat itu kalau ke Jepang itu lebih dari 15 hari. Artinya memang sudah cukup dengan visa wiper aja, kita sudah memang cukup waktu segitu, karena untuk apa juga kita lebih dari 15 hari di sana ya. Jadi saya mau ulangi sekali lagi cara mendapatkan visa wiper ini yang hampir bebas visa ini adalah, pertama itu kalian harus buat paspor elektronik. Nah itu, jadi bagaimana cara membuat paspor elektronik itu saya sudah ada buatkan di video saya sebelumnya, kalian bisa tonton teman-teman. Nah, demikian teman-teman video kita kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang mau ke Jepang, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagaimana cara mendapatkan visa wiper ke Jepang dan sama seperti dengan bebas visa ya. Nah, demikian teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Mungkin saya akan buatkan nanti bagaimana cara perjalanan menarik dari Indonesia sampai ke Jepang ya. Sampai jumpa. Bye-bye.